Bapak Ibu Shalom. Bapak Ibu Saudara, kita akan belajar bersama-sama hari ini tentang satu tema, yaitu damai sejahtera. Nah, Bapak Ibu Saudara, siapa yang mau merasakan damai sejahtera? Amin. Semua kita pasti ingin merasakan damai sejahtera. Namun walaupun kita ingin merasakan damai sejahtera, tidak sedikit ada banyak hal yang bisa mencuri damai sejahtera kita. Amin. Kita lagi mau makan, kita lagi mau santai, kita lagi mau tidur, pasti rentan damai sejahtera itu bisa hilang. Misalnya kita lagi baru mau tidur enak, tiba-tiba ada yang teriak kita, pasti rasanya sedikit hilang damai sejahtera. Kita lagi mau makan enak, tiba-tiba anak kita tumpahin, pasti rasanya hilang damai sejahtera sedikit. Dan banyak hal lainnya Bapak Ibu Saudara yang kadang bisa membuat damai sejahtera kita hilang. Nah Bapak Ibu Saudara, pertanyaan yang sama kepada kita hari ini adalah, hal apa yang bisa membuat seseorang kehilangan damai sejahtera? Nah Bapak Ibu Saudara, misalnya Anda lagi makan babi panggang karo, itu lagi panggangnya lagi anget-anget, lagi makan, satu keluarga, tapi tiba-tiba Anda teringat, besok cicilan jatuh tempo dan uangnya belum ada. Kira-kira Bapak Ibu, makanan Anda masih enak atau tidak? Mulai tidak enak Bapak Ibu Saudara. Anda boleh makan enak, tapi rasanya bisa jadi Anda tidak merasakan makan enak oleh karena ada hal-hal di luar yang membuat diri Anda terganggu dan akhirnya kehilangan damai sejahtera. Jadi Bapak Ibu Saudara, seringkali rentan kali diri kita bisa kehilangan damai sejahtera. Nah sebelum itu kita baca satu ayat. Yohanes 14 ayat 27. Sama-sama kita baca 3-2 ya. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu, dan apa yang ku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Nah, tahukah Bapak Saudara, damai sejahtera ini adalah hal yang paling berharga yang Tuhan titipkan kepada kita ketika Dia sebelum naik ke surga. Sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, Dia tidak tinggalkan kepada kita, saya tinggalkan kamu harta kekayaan, saya tinggalkan kami mobil mewah, saya tinggalkan kamu rumah. Tapi Tuhan berkata, saya tinggalkan kamu damai sejahtera. Kenapa damai sejahtera ditinggalkan? Oleh karena damai sejahtera itu penting Bapak Ibu Saudara. Karena orang bisa punya banyak uang, orang bisa mampu beli makanan enak, tapi belum tentu dia bisa merasakan damai sejahtera. Tapi Bapak Ibu Saudara di rumah hanya makan tempe, ada sambalnya tetapi masih bisa senyum. Masih bisa bersyukur, masih bisa melihat kebaikan Tuhan. Sedangkan orang yang gak ada damai sejahtera, biarpun hidupnya berkelimpahan harta, tetapi dia gak mampu bersyukur karena dia tidak bisa menikmati semuanya itu. Makanya Tuhan katakan sebelum dia naik ke sorga, dia tidak titip apa-apa kepada kita, tapi dia titipkan damai sejahtera. Supaya walaupun keadaan kita lagi susah, kita tetap bisa mengucap syukur kepada Tuhan. Walaupun kita lagi punya banyak beban, punya masalah, kita tetap punya iman, kita bisa melewati semuanya itu. Nah Bapak Ibu Saudara, damai sejahtera itu bisa mengacu kepada perasaan pribadi bahwa semuanya dan sejahtera, bebas dari kekhawatiran dan merasa tentram jiwanya. Tidak merasakan ancaman apa-apa, tidak merasakan gerasak-gerusuk, hanya bisa menikmati segala kebaikan Tuhan. Singkatnya adalah damai sejahtera itu pada saat kita mampu menikmati segala yang Tuhan berikan. Apapun itu. Artinya di dalam kesesakan sekalipun kita bisa merasakan damai sejahtera. Oleh karena apa? Tuhan, saya percaya saya bisa menjadi pemenang atas masalah saya. Jadi singkatnya adalah damai sejahtera itu bisa tetap menikmati kasih Tuhan walaupun keadaan kurang baik. Nah Bapak Ibu Saudara, oleh karena itu iblis tahu nih, damai sejahtera ini adalah hal yang paling berharga yang Tuhan telah tinggalkan kepada manusia. Maka iblis berusaha mencurinya dari Bapak Ibu Saudara. Bagaimana cara iblis mencuri damai sejahtera kita Bapak Ibu Saudara? Kita akan pelajari hal ini, setidaknya ada 4 hal yang akan saya bagikan. Cara-cara iblis mencuri damai sejahteramu. Cara-cara iblis bisa mencuri ketenanganmu. Cara-cara iblis bisa mencuri ungkapan perasaanmu kepada Tuhan. Nah, satu, cara iblis mencuri
Damai sejahtera dalam dirimu adalah dia berikan kekhawatiran dalam hidupmu. Bapak Ibu Saudara bisa berada di tempat ini, tetapi kalau sudah mulai ada kekhawatiran dalam hidupmu, maka Anda tidak akan tenang Bapak Ibu Saudara. Anda hanya berada tubuhnya di sini, tapi pikiranmu di mana-mana. Anda mulai berpikir begini, besok masih bisa makan gak ya? Uang sekolah anak-anak bisa bayar gak ya? Cicilan ini bisa bayar gak ya? Bapak Ibu Saudara, begini, kekhawatiran itu tidak bisa kita hindari karena dia seperti burung yang terbang kemana-mana. Tapi saya mau katakan kepada Bapak Ibu, burung boleh terbang kemana-mana, tapi jangan sampai dia buat sangkar di kepalamu dan buang kotoran di kepalamu. Sama, kekhawatiran juga tidak bisa kita hindari, pasti ada. Tetapi jangan sampai kekhawatiran menguasai isi kepala kita dan membuang kotoran di pikiran kita. Kita pasti sebagai manusia akan merasakan kekhawatiran Bapak Saudara. Karena kekhawatiran ini adalah efek dari gini. Orang yang khawatir adalah efek dari meragukan penyertaan Tuhan. Kenapa orang bisa meragukan penyertaan Tuhan? Karena dia tidak kenal siapa Tuhan yang dia sembah. Apapun yang engkau khawatirkan kalau engkau serahkan hidup kepada Tuhan, pasti Tuhan pelihara hidupmu. Nah, kekhawatiran itu bisa muncul karena apa? Kita mulai meragukan kuasa Tuhan. Tuhan bisa gak sih cukupkan kebutuhan saya? Makanya dikatakan dalam firman Tuhan, semua bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, dia hanya cari apa yang dimakan, apa yang diminum, apa yang dipakai. Sedangkan kita yang sudah mengenal Tuhan, kita cari Tuhan. Masalah makan, minum, pakaian, itu Tuhan yang atur. Ketika ada rasa khawatir, tadi saya katakan kekhawatiran itu tidak bisa dihindari karena dia akan selalu berterbangan di mana-mana. Khawatir akan makanan, khawatir akan minuman, khawatir akan cicilan, khawatir akan ini, akan itu. Tetapi ini yang Tuhan katakan kepada kita hari ini. Mari kita baca Filipi 4 ayat 6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakan dalam segala hal keinginan kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Bapak Saudara, meskipun ada kekhawatiran yang melintas di pikiranmu, ketika mulai ada kekhawatiran yang mulai menyerang dirimu, cuma satu caranya, berdoa kepada Tuhan dengan iman. Ketika engkau mulai mengkhawatirkan tentang kesehatanmu, berdoa kepada Tuhan, Tuhan pasti sanggup memelihara kesehatanmu. Ketika engkau mulai macam-macam pikirannya khawatir tentang anakmu, yang ada di sana, yang ada di sini. Engkau gak bisa Bapak Ibu Saudara kalau misalnya punya anak, kuliah di luar kota, kan gak mungkin kan, khawatir sedikit pesan tiket ke Jakarta. Balik lagi, kemudian khawatir lagi, pesan tiket lagi. Orang kaya pun kalau punya uang, pasti capek bolak-balik kan. Makanya Tuhan udah bilang, kalau engkau mulai khawatir, engkau gak bisa bendung kekhawatiran itu. Berdoa, berlutut di hadapan Tuhan. Karena apa begini? Kekhawatiran itu adalah cara iblis masuk dalam hidupmu dan merusak kehidupanmu. Ayub mengatakan begini. Justru apa yang kukhawatirkan, itulah yang menimpa aku. Jadi hari ini Bapak Ibu Saudara, kalau Anda mulai khawatir tentang satu hal, dan damai sejahteramu mulai hilang karena ada rasa khawatir, Tuhan sudah bilang, gak usah macam-macam, berdoalah kepada Tuhan. Karena doa itu besar kuasanya, karena Tuhan bisa mengubah keadaanmu lebih baik dari sebelumnya. Tuhan bisa melakukan hal yang mustahil menjadi mungkin pada saat engkau berdoa. Daripada engkau khawatir tentang hidupmu, mendingan hidupmu engkau percayakan kepada Tuhan, karena Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu. Jadi pertama, hal yang menghilangkan damai sejahtera itu adalah kekhawatiran. Caranya bagaimana supaya kita bisa menang atas kekhawatiran? Berdoa kepada Tuhan. Amin. Dan yang kedua Bapak Saudara, apa yang membuat kita hilang damai sejahtera? Kedua, ketakutan. Nah,
Kekhawatiran ini adalah, ketakutan ini adalah tingkatan yang lebih dari kekhawatiran. Bapak Ibu Saudara, ketakutan itu adalah respon emosi terhadap ancaman yang dirasakan. Bapak Ibu Saudara, takut nggak anjing gila? Pasti takut dong. Pasti ada rasa takut dan ancaman yang sehingga membuat kita merasa takut. Tetapi ada beberapa hal Bapak Ibu Saudara yang membuat kita hilang damai sejahtera oleh karena ada ketakutan. Pertama, ada orang yang takut masa depan. Dia lihat sekelilingnya harga barang semakin naik melambung tinggi. Dia lihat cari kerja semakin susah. Bahkan dulu ada pernah saya dengar Bapak Ibu Saudara, mereka menikah tapi berpikir untuk tidak punya anak. Karena apa? Kalau punya anak, biaya anak mahal. Sekarang sekolah aja udah berapa juta, belum lagi kasih makannya, minumnya, popoknya, ininya, susunya. Mendingan kami gak usah punya anak. Padahal Bapak Saudara, kalau Tuhan bisa mempercayakan kamu anak, berarti Tuhan juga percayakan berkat lebih untuk membiayai hidupnya. Ada orang-orang yang takut masa depan Bapak Saudara. Takut gak tahu masa depannya seperti apa. Karena mata kita hanya bisa melihat apa yang di depan kita. Tetapi kalau kita punya iman, kita bisa melihat di balik sesuatu yang tidak bisa dilihat dengan mata jasmani. Nah, ada yang takut masa depan. Bukankah firman Tuhan berkata, masa depanmu sungguh ada dan harapanmu tidak akan pernah hilang. Selagi kita di dalam Tuhan, Bapak Ibu Saudara, masa depan kita terjamin ada di dalam Tuhan. Dan selagi anakmu sungguh-sungguh ada dalam Tuhan, gak usah khawatir. Anakmu juga punya masa depan yang indah bersama Tuhan. Jangan hanya berusaha dileskan, disekolahkan ini, tapi lupa cari Tuhan. Yang terutama adalah kita, anak-anak kita harus pertemukan dengan Tuhan. Karena pada saat dia sudah bertemu dengan Tuhan, masa depannya pasti terjamin. Ada juga yang takut menikah. Dia takut menikah Bapak Saudara. Biasanya yang takut menikah ini lebih ke perempuan. Kalau laki-laki sih gas-gas aja. Ya Bapak Ibu ya. Biasanya yang perempuan yang takut menikah. Dia takut nanti keluarganya gak bahagia. Dia takut di KDRT dan berbagai ketakutan. Dan bukan hanya itu. Ada juga yang takut tidak dapat jodoh. Umurnya udah 30-an, dia udah mulai berpikir jangan-jangan jodoh saya gak ada. Di manakah jodoh saya? Jodoh gak usah macam-macam Bapak Saudara. Yang penting apa? Kita buat hidup kita ada di dalam Tuhan. Jodoh yang terbaik itu Tuhan kasih. Jadi gak usah takut gak punya jodoh. Ada juga yang takut setan Bapak Saudara. Yang sudah dewasa di sini masih ada yang takut setan. Udah sering Bapak Ibu Saudara kita sisipkan di khotbah mengenai takut setan. Bapak Ibu Saudara, saya mau katakan kepada Bapak Ibu. Dikatakan di firman Tuhan, mereka akan mengusir setan demi namaku. Jadi nggak usah takut setan. Karena setan itu takut nama Yesus. Jadi berbagai hal yang ditakutkan Bapak Ibu Saudara. Iblis berusaha dalam dirimu. Berikan ketakutan dalam dirimu sehingga engkau berkata, oh saya nggak mau. Tetapi hari ini Tuhan berkata kepada kita Bapak Ibu Saudara. Di 2 Timotius 1 ayat 7. Sama-sama kita baca. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan. Melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Saya mau katakan kepada Bapak Ibu, Tuhan berkata tidak pernah dikasih kepada kita roh ketakutan. Jadi kalau mulai ada ketakutan palsu dalam dirimu, engkau takut setan, engkau takut masa depan, engkau takut ini, engkau takut itu, engkau takut engkau punya jodoh, engkau takut masa depan anakmu. Stop, itu bukan dari Tuhan. Karena kita punya Tuhan yang memberikan kepastian. Sekali dia berjanji, dia pasti tepati. Amin. Jadi Tuhan berkata, aku gak kasih kamu roh ketakutan, tetapi justru aku memberikan kepada kamu roh yang membangkitkan kekuatan. Begini maksudnya. Mungkin engkau pernah takut setan, tetapi kalau engkau punya Roh Kudus, justru rohmu itu bangkit, engkau berkata dalam nama Yesus, dan engkau bisa menang. Ketika engkau mulai
takut akan masa depanmu. Engkau baca firman Tuhan dan engkau menemukan bahwa masa depanmu sungguh ada di dalam Tuhan. Sehingga segala ketakutan yang berusaha iblis taruh dalam hidupmu, engkau bisa mengcover semuanya itu, engkau bisa mengcounter semuanya itu kalau engkau punya Tuhan. Karena punya Tuhan sama dengan punya keberanian dalam Kristus. Karena dia tidak memberikan roh ketakutan kepada kita. Jadi hal kedua yang bisa menghilangkan damai sejahtera adalah ketakutan. Dan cara supaya kita bisa menang atas ketakutan, kita harus punya iman dan kita harus berseru pada nama Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan kita lebih besar dari apapun. Ketika engkau lagi mengalami masalah berat, Bapak Ibu Saudara, yang membuat engkau takut, yang membuat engkau terintimidasi, berseru kepada nama Tuhan. Karena nama Tuhan itu sungguh dahsyat, bisa membalikan keadaanmu dari buruk menjadi baik. Jadi sudah dua Bapak Ibu Saudara yang menghilangkan damai sejahtera. Satu, kekhawatiran. Dua, ketakutan. Semuanya kita bisa menang selagi kita punya Yesus. Karena damai sejahtera itu adalah hal yang berharga yang Tuhan pernah berikan dalam hidup kita. Ketika dia naik ke sorga, dia berikan damai sejahtera. Supaya kita bisa menikmati berkat Tuhan. Supaya kita bisa menikmati persekutuan dengan Tuhan. Dan ketiga, hal apa yang bisa menghilangkan damai sejahtera kita? Ketiga, kebencian. Kita lagi makan enak, tiba-tiba ada orang yang lagi ngomongin kita. Pasti makanan kita berkurang rasa enaknya, Bapak Ibu Saudara. Makanya Tuhan bilang, jangan engkau membenci saudaramu. Karena kebencian tidak akan pernah menghasilkan sesuatu yang baik. Tetapi justru kebencian menyeret kita untuk masuk ke dalam dosa. Dan sudah pasti akan menghilangkan damai sejahtera kita. Makanya Bapak Saudara, Tuhan sudah bilang kepada kita, berusahalah hidup damai dengan semua orang. Jangan ada kebencian. Karena pada saat ada kebencian, damai sejahteramu pasti hilang. Engkau lagi enak-enak makan mie ayam, tiba-tiba duduk di sampingmu orang yang gak engkau suka, pasti itu mie ayam berubah jadi nasi putih. Engkau lagi bersorak-sorai di gereja. Lagi bersyukur. Bersyukurlah kepada Tuhan. Masih senyum. Tapi tiba-tiba karena kursi kita kosong, duduk di sebelah kita. Orang yang kita suka langsung berkurang damai sejahtera kita. Makanya Tuhan sudah peringatkan. Jangan ada kebencian dalam dirimu. Karena kebencian tidak pernah menghasilkan sesuatu yang baik. Bapak Ibu Saudara, ketika ada kebencian di hati Kain, maka yang terjadi apa? Dia membunuh Habel. Tidak ada hal yang baik dari kebencian. Bohong kalau orang bilang benci itu benar-benar cinta. Gak ada itu. Benci benar-benar. Mana bisa begitu ya? Makanya begini Bapak Saudara. Mantan-mantan pacar tidak akan pernah membawa kebaikan. Justru berantem. Iya enggak? Atau ada yang sampai hari ini akur dengan mantannya, dengan pasangannya. Pasti nggak ada. Rata-rata mantan itu bawa masalah. Karena apa? Ketika engkau berpacaran mungkin bisa jadi engkau pernah dikecewakan, engkau bisa pernah direndahkan, engkau bisa difitnah, ditipu, tidak terima kelebihan orang lain. Sehingga kita merasa benci kepada orang. Kebencian itu bisa macam-macam Bapak Ibu Saudara. Karena kita pernah dikecewakan misalnya. Kita pernah dijanjiin tapi tidak ditepati. Pasti tanpa sengaja akan menimbulkan rasa benci. Kalau nggak kita jaga hati. Juga kalau kita pernah direndahkan Bapak Ibu Saudara. Oleh pimpinan kita, oleh bos kita. Makanya saya pribadi Bapak Ibu Saudara, saya sangat hati-hati juga dengan perkataan saya. Jangan sampai perkataan saya merendahkan orang lain. Karena tanpa sadar bisa jadi orang itu benci kepada saya oleh karena perkataan saya. Karena begini, kalau kita sudah benci, kebencian itu adalah emosi negatif. Makanya gini, kalau kita sudah marah-marah di kantor, di tempat kerja, kalau kita nggak selesaikan, biasanya emosi negatif itu akan kebawa ke rumah. Biasanya yang terima sasaran anak-anak, istri, padahal mereka nggak salah apa-apa.
Makanya kalau kita punya emosi yang sudah memuncak, harus cepat diselesaikan. Karena jangan sampai orang lain jadi korban. Emosi negatif Bapak Ibu Saudara. Dan biasanya kalau kita sudah benci kepada seseorang, kita berusaha menyingkirkannya. Tahukah Kain ketika dia membenci Habel, maka yang terjadi adalah dia membunuh Habel, dia singkirkan sesuatu yang dia benci. Makanya Tuhan katakan jangan membenci seseorang karena tindakan terjauh yang engkau lakukan kalau benci seseorang, engkau bisa sampai membunuh. Tetapi Tuhan berkata hiduplah damai dengan semua orang. Kita baca sama-sama Bapak Saudara. Efesus 4, 31-32. 32 ya. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain. Berkasih mesra, saling mengampuni sebagaimana Allah dalam Kristus telah mengampuni kamu. Jadi Bapak Saudara, ketika mulai ada rasa benci di hatimu, Tuhan bilang ampunilah. Karena apa? Karena kita pun orang jahat yang telah diampuni Yesus. Cara supaya kita nggak sakit hati, cara supaya kita tidak ada roh kebencian. Ketika engkau pernah disakiti, engkau pernah ditipu, dikecewakan. Bagaimana? Ampuni dia. Karena kalau engkau tidak mengampuni, kebencianmu akan berubah jadi kepahitan. Dan yang rugi adalah dirimu sendiri. Jadi hari ini nomor 3 Bapak Saudara. Hal yang seringkali mencuri damai sejahtera kita adalah kebencian. Bagaimana supaya kebencian tidak ada dalam diri kita? Kita harus bisa mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Amin. Dan terakhir Bapak Saudara, hal yang paling sering membuat kita kehilangan damai sejahtera adalah ini. Penilaian orang lain. Kita sudah bahagia ke gereja, pakai gincu, dandan cantik-cantik. Udah bahagia tepuk tangan. Tiba-tiba ada satu orang yang bilang, dah kok menor sekali gincumu. Langsung mulai gak tenang. Aduh menor kah, mulai berkaca. Perasaan bagus-bagus aja deh. Bapak Ibu Saudara, kita akan baca satu ayat Bapak Ibu Saudara. Yang menyadarkan kita tentang penilaian orang lain. Kita baca Pengkhotbah 7:20-21. Sesungguhnya di bumi tidak ada orang yang saleh, yang berbuat baik dan tidak pernah berbuat dosa. Juga janganlah memperhatikan segala perkataan yang diucapkan orang. Janganlah memperhatikan segala perkataan yang diucapkan orang supaya engkau tidak mendengar pelayanmu mengutuki engkau. Bapak Ibu Saudara, kita nggak bisa ngelarang orang kan ngomongin kita. Kita nggak bisa tutup mulut orang satu-satu, jangan omongin saya. Mereka bebas punya hak. Tetapi kita masih punya 2 tangan untuk tutup telinga. Kita masih punya 2 tangan tutup telinga kita kiri kanan. Supaya kita nggak perlu mendengar hal yang tidak perlu kita dengar. Firman Tuhan berkata, tidak perlu kita mendengarkan perkataan semua orang. Karena ada perkataan yang memberkati dan ada perkataan kutuk. Pintar-pintarlah mendengar apa yang kau simpan dalam hatimu. Jangan apa-apa dimasukkan dalam hati Bapak Saudara. Perkataan suami, perkataan istri, perkataan sesama jemaat, perkataan sesama pelayan. Jangan semuanya didengar kalau itu tidak memberkati dirimu. Karena begini, orang lain berpotensi untuk menilai segala sesuatu dalam hidup kita, baik positif maupun negatif, nyinyir. Bapak Ibu Saudara, pernah ketemu orang nyinyir? Semua mau dinyinyirin, semua mau dikomen, semua mau dipermasalahkan. Biarpun kita berbuat baik tetap jadi masalah. Misalnya Bu Irma dari rumah tadi bawa pisang satu sisir Bapak Ibu Saudara. Tujuannya baik. Kemudian diberikan kepada Bu Rita. Bu, ini saya ada pisang tadi di rumah. Baik enggak? Baik. Tapi orang nyinyir menganggap itu sombong. Sombong banget Bu Irma mentang-mentang punya duit. Apa yang kita lakukan baik pun bisa dinilai orang salah.
Makanya Bapak Saudara, nggak semua perkataan orang harus kita dengar karena ada perkataan yang membangun, ada perkataan yang menjatuhkan. Makanya firman Tuhan sudah ingatkan Bapak Saudara, nggak semua perkataan orang harus kita dengar. Biar nggak kita dengar apa itu kutuk ketika orang mau tugi kita. Karena orang itu bisa menilai segala hal. Contohnya cara kita mendidik anak. Tentu ada berbeda-beda Bapak Ibu Saudara. Tetapi kalau kita mendengar semua perkataan, biasanya mereka akan komen. Cara didik anak gak benar. Cara berpakaian gak benar. Gaya hidup, rumah, cara kita menggunakan uang tidak benar semua. Walaupun kita berbuat baik, pasti ada salahnya di mata orang. Betul? Tuhan Yesus sudah melakukan hal yang super baik. Tetapi tahu Bapak Saudara, dia sampai disalibkan karena dianggap salah di mata orang. Jadi kalau hari ini engkau melakukan kebaikan, masih dinyinyirin, sabar bos. Tuhan Yesus aja dinyinyirin sampai disalibkan. Apalagi kita, karena tidak semua orang bisa menerima apa yang kita perbuat dengan baik. Amin. Jadi ingat, kalau orang lain suka membicarakan kehidupanmu, itu tandanya kamu lebih hebat dari mereka. Bapak Ibu, ingat baik-baik. Kalau orang suka bicarakan kehidupanmu, itu artinya kamu lebih menarik dari kehidupan mereka. Karena kalau kamu tidak menarik, kamu gak akan dibicarakan Bapak Saudara. Misalnya ada pohon mangga, ada 2 pohon mangga berbuah, pohon mangga yang tidak berbuah. Yang dilempar yang mana? Pohon mangga berbuah dong, karena ada yang dilempar. Bisa jadi hidupmu lagi berbuah lebat, sehingga orang berusaha melempar. Lemparnya bukan pakai sendal sih, lemparnya pakai omongan. Jadi Tuhan sudah bilang, jangan dengarkan perkataan semua orang. Jadi Bapak Ibu Saudara, terakhir. Jangan biarkan damai sejahteramu hilang. Karena kekhawatiran, ketakutan, kebencian dan penilaian orang lain. Tetapi pelihara damai sejahtera yang telah diberikan Tuhan. Supaya kita bisa tertawa lepas seperti mereka. Amin. Jaga damai sejahtera kita. Karena damai sejahtera itu sungguh sangat berharga.